Dekik celik mencalik, jauh jalan menjalan, sakit bersilau, senang berhimbauan, bakal Kak Jobaradi. Mungkin karena aku basicnya mungkin dari rock kan, bukan dari dangdut. Oh oke. Iya tahu kan gue bilang gue nonton. Aku inget banget. Aku dipangku sama ibuku beralaskan koran di depan toilet kereta ekonomi, di mana orang mondar-mandir. Kadang-kadang kalau kita lagi tidur dilangkahin. Jadi akhirnya ketika duduk gitu depan toko kaset tuh sambil yang lagu aku gitu. Gitu aja ya, udah seneng banget ya. Seneng banget. Hey, jangan coba-coba bermain cinta denganku. Hey, aku ratu kumbang, itu nama samaranku. Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Itu lagu isinya true story. Oh gitu. Untuk ibu aku dan untuk ibunya Adibal juga. Oh jadi rasa terima kasih kamu kepada bunda. Jadi sebagai kado ulang tahun ibuku juga saat itu. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky, never be enough. Oh my God, masih tangannya sendiri lah. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, jumpa kembali dengan saya Mas Rere, gak kuku, au au. Seru kan? Di sini seru. Oke, ya masih di podcast Fix Mantap dan hari ini saya senang sekali walaupun saya harus menunggu lama karena teman saya telat. Macet ya sayang? Nggak berani ngomong karena bilang aja macet. Kayak klise kalau saya macet. Aduh, mohon maaf. Ya, tapi yang pasti aku senang sekali dan terima kasih banget karena kamu akhirnya sampai di sini ya. Belum tentu orang tahu aku loh. Aku Oh gitu. dulu gak sih? Oh ya udah boleh kenalan dulu. Oke. Siapakah kamu? Halo, aku Eri Susan, gak kuku, au au. Kamu mesti gitu ya? Iya harus gitu. Aku silau loh mas aku, asli silau banget. Ini ya, ini gue dikerjain sama produser gue. Face-nya kok. Gara-gara tamunya hari ini penyanyi dangdut, Penyanyi gue dangdut harus gitu, harus meriah harus gitu wow ya. gitu. Makanya gue pakai Padahal begini. sebenarnya gak harus gitu. Oh iya, gue tahu kalau Ini hostnya lebih dangdut daripada penyanyinya. jadi gue tahu kalau Eri Susan ini adalah penyanyi dangdut yang berpenampilan kosmo. Bener ya, itu image-nya dari dulu ya? Sebenarnya sih nggak pernah ngebentuk image, karena mungkin karena aku basicnya mungkin dari rock kan, bukan dari dangdut. Oh oke. Jadi terbiasa pakai baju yang simple. Jadi ketika dangdut pun, ya aku pikir baju itu kan bagaimana pembawaan diri kita ya, bukan sesuatu yang ketika dangdut lo harus pakai baju gitu. Oh gitu. Ya, senyamannya aku. Senyamannya aja. Walaupun memang image dangdut harus gebiar gitu ya. Karena seniornya kan seperti kayak Umi, Elvi, kan dengan konsep begitu. Tapi hampir rata-rata begitu. Hampir rata-rata. Meriah gitu. Makanya kalau kurang gebiar, lu pakai yang gebiar dong biar dangdut katanya. Oke. Apa kabar sih kamu? Ya ampun. Baik ya. Anyway, kamu kok awet muda, resepnya apa? Dari dulu sampai sekarang kamu nggak berubah-berubah? Kamu vampir? Aduh, vampir serem. Suka hisap darah? Apa ya? Sebenarnya nggak punya tips khusus gitu. Nggak, mungkin bedanya badannya aja agak nambah sehat, tambah gemoy gitu ya. Enggak kok, masih langsing. Mungkin kalau dibilang awet muda apa ya? Mungkin karena lingkungannya kali ya. Oh gitu. Jadi aku tuh selalu berada jadi di circle yang memang teman-teman yang selalu bikin aku happy. Positif. Yang ketawa, betul, yang positif vibes. Karena kadang-kadang begitu kan kalau gimana ya, kalau hati happy tuh pikiran happy gitu, hati tenang tuh kayak ya bersyukur aja sih, emang awet muda ya, masa sih. Gitu. Ini kameranya di sini sayang. Yes. Kameramu di sini ya. Oke. Jadi intinya berpikir positif membuat kita awet muda. Itu nggak bohong. Bukannya facelift.
asli ya sebenarnya treatment itu kan memang banyak banget pilihan gitu. Terkadang pengen melakukan sesuatu yang ekstrim gitu. Tapi aku tuh takut sama kenapa? yang namanya pisau bedah, sama yang namanya jarum. Sakit aja nih kalau nggak kepepet, aku bener-bener nggak mau pergi ke rumah sakit. Oh gitu, jadi semuanya ini asli ya? Masih asli. Catet ya, tuh lihat. Semuanya asli ya. Yang kesini mah asli-asli, gue doang yang palsu. Enggak ada yang asli, enak aja. Ntar gue dihujat lagi. Gara-gara kemarin itu videonya Teh Rika gue dihujat-hujat, is okay. Oh, gitu. Katanya gue lebay banget. Udah biasa. Udah biasa ya. Oke, Eri, aku tuh masih ingat. Jadi waktu aku kecil itu aku tinggal di daerah Jawa Tengah di pantai utara gitu ya. Nah waktu aku kecil tuh kalau ada pasar malam itu ada dangdutan kan. Betul. Nah itu ada penyanyi cilik. Wah tapi nyanyinya rock gitu. Nyanyinya lagu-lagu Niki Astria. Namanya tuh Eri Susan. Itu kamu bukan sih? Betul. Beneran kamu? Betul. Gimana Oh, ceritanya? berarti udah tahu aku dari kecil ya. Iya. Jadi gini, aku tuh dulu kan aku kan Jawa Timur ya. Oh, Dari kamu Jawa Timur. Ya apa, Rek? Api, keluarga sehat, Rek. Jadi aku tuh lahir di Surabaya, cuma karena kakakku tuh kan tinggalnya di Lamongan. Jadi aku dari kecil di Lamongan. Akte kelahiranku pun di Lamongan. Jadi sekolahku juga di sana. Cuman memang dari kecil kan aku nyanyi ya. Jadi ya itulah pada akhirnya keliling lah Jawa Tengah. Ya sampai ke Jogja, Skatenan segala macam kayak gitu. Jadi memang ya emang dari kecil nyanyi. Itu umur gitu. berapa? Aku sebenarnya kalau mulai nyanyi itu dari umur 5 tahun. I see. Itu dimulai dari kesenian daerah Jawa Timur tuh yang namanya ludruk. Ludruk, kamu udah main ludruk? Betul. Umur 5 tahun? 5 tahun aku nyanyi, kan udah ada grupnya tuh ya. Aku udah nyanyi gitu. Sebenarnya nyanyi Jawa ya? Enggak, dangdut. Oh dangdut ya di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah ludruk. Betul, hiburan. Jadi biasanya sebenarnya nyanyi itu kakak, karena kakakku tuh penyanyi. Cuman biasanya aku juga ikutan nyanyi gitu, pada akhirnya ya udah terbiasa gitu sampai satu momen intinya perjalanan itu membawa aku jadi penyanyi di Jawa Tengah itu. Dulu tuh ada namanya grup Jawa Tengah itu yang dari Demak itu ada yang namanya Kelana Karya. Kelana Karya. Terus ada lagi yang dari siapa ya dulu tuh ada apa? Ambar Asmara. Bener ya? Iya tahu kan gue bilang gue nonton waktu kecil. Iya. Bener-bener. Itu kan hits salah satu yang banget. terkenal ya. Pada zamannya betul. Jadi terus ada juga yang dari Ponorogo itu namanya Sony. Tapi sebenarnya Sony. Betul. Sony sekarang jadi operator tuh. Beda berarti ya. Bukan ya, Sony beda ya. Nah, kebetulan yang ketika di Sony ini anak-anaknya owner si grup dangdutnya ini itu hobinya rock. Oh, I see. Jadi anak-anaknya ini yang memperkenalkan rock pertama kali ke aku gitu melalui lagu-lagunya Niki Astria, Anggun C. Sasmi dan sebagainya gitu-gitulah. Akhirnya belajar deh, kamu harus belajar gini-gini. Akhirnya lama-lama suka gitu. Akhirnya di situ ketika di grup aku justru kebanyakan nyanyi lagu yang genrenya rock. Nah, kok bisa? Kan kamu berada di kelompok musik dangdut. Kok kamu bawain rock dan itu dikasih gitu? Iya, jadi memang kalau di Jawa Tengah itu kan dangdutnya kan memang udah rockdut konsepnya. Gitu. Cuman memang bedanya tidak semua penyanyinya tuh bisa menyanyikan lagu rock gitu. Karena kalau rock itu kan butuh energi yang berbeda ya. Bermain di nada-nada tinggi, range vokal juga harus luas gitu kayak gitu. Jadi ya saat itu mungkin karena aku anak-anak ya, jadi vokalku tuh masih fleksibel gitu. Tenaganya juga masih tenaga Betul, kuda ya, Bu. Energik gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku dominan di rock saat itu kamu keliling ya? Keliling banget. Sekolahku juga keliling. Oh, sekolahmu keliling? Jadi aku sekolah tetapnya di Lamongan. Tapi ketika aku berkegiatan kayak kadang-kadang kalau acara, apalagi kalau pasar malam gitu ada yang kan sampai sebulan. Sebulan gitu, ntar pindah lagi sebulan, udah kayak gypsy ya kan. Nah gitu, jadi ya udah. Oh, kamu sekolah di daerah itu? Aku minta dispensasi dari kepala sekolah untuk mengizinkan aku untuk tetap belajar. Jadi biasanya aku kalau umpamanya acara di Jogja sebulan, aku sekolah sebulan di sana. Pindah lagi ke Solo sebulan, sebulan lagi aku sekolah. Bisa ya? Bisa. Yang penting syaratnya nilainya ketika pulang itu harus bagus. Nah, cuman ketika ujian harus kembali ke sekolah asal. Oh gitu. Itu umur berapa kamu? SD.
SD kan, SD, karena betul. emang masih kecil. SD, betul. Aku tuh baru ke Jakarta itu ketika menang Festival Lagu Rock Jawa Timur. Jadi Oh emang basicnya rock ya? betul, itu aku lulus SD. Jadi SMP itu aku baru di Jakarta. Oh gitu. Betul. Oh, nah terus kok bisa akhirnya di Dangdut. katanya dulu sebelum dangdutan sempat jadi backing vokal banyak atau gimana sih? Oh gini, jadi gini, sebenarnya yang membawa aku ke Jakarta itu dulu kan ibu aku tuh kan sering ngikutin aku festival ya. Jadi festival lagu dangdut Jawa Timur aku menang, festival lagu pop Jawa Timur aku menang. Oh gitu gitu, lah. jadi pop Padahal menang, masih SD, dangdut ya. menang. Nah terakhir itu menang festival lagu rock Jawa Timur. Oke. Waktu itu kalau nggak salah diadakan oleh label rock besar lah, Lox Lebor. Oh, gitu Lox Lebor zaman Saat itu ya. dia membawahi slang, di atas itu ada slang, Yosi Luki, ada Mel Angga Shandy. Sasmi. Betul. Nah aku menangnya lagu Mel Shandy itu. Oh itu. Jadi itu Biang lagu, Lala. betul, Biang Lala. Coba dong. Tahu. Dengar. Aduh ya ampun. Di wajahmu kulihat bulan, pancarkan sinar terang. Di matamu ada mentari. Masih ingat lagi gue. Indah dan tak terperi. Ingin ku sentuh dan ku sentuh. Gen gue gak hilang ya. Keren, boleh tepuk Aduh ya tangan. ampun. Nih, maaf. suara kamu mirip banget suaranya Mel Shandy. Banyak yang bilang begitu. Terakhir aku di Belanda, waktu itu Mel Shandy tamunya, suaranya, begini loh, Iya. bulet, Emang gede, suaranya bagus keren banget. banget Iya sih, kan? Siti Masud Oh, dan itu itu kamu masih kecil waktu Mel Shandy. Iya, itu aku kelas 6 SD. Kelas 6 SD dan saat itu sebenarnya hadiahnya itu rekaman di Jakarta dikontrak oleh Lox Lebor gitu loh. Terus? Akhirnya ya udah ketika menang aku ke Jakarta lah merantau. Jakarta kita nggak punya sanak saudara ya. Jadi mau bener-bener murni berdua sama ibuku. Berani mati juga ya ibumu ya? Oh luar biasa. Kalau ibu aku tuh mungkin karena udah terbiasa nemenin aku keliling-keliling Oke. gitu kan. Jadi ketika ke Jakarta itu kayak dia punya mimpi, oh siapa tahu anakku gitu secara bakat, secara bisa berkarir di Jakarta, membawa peruntungan yang baik untuk dia gitu. Jadi modal nekat. Karena menang dengan uang yang seadanya, kita naik kereta ekonomi. Saat itu kereta pertama penuh, nggak dapat seat. Lalu aku ingat banget, aku dipangku sama ibuku beralaskan koran di depan toilet kereta ekonomi. Zaman itu tempat duduknya masih papan ya? Kayu ya? Betul. Banyak cangcimen Yang pun nasi. ada sofa, ada empuk-empuknya tapi tipis banget gitu. kayak gitu. Cuma aku nggak duduk di kursinya ya. Duduk di Nggak pangkuan dapat. ibumu ya? Ibuku beralaskan koran Iya di ampun. depan toilet kereta ekonomi di mana orang mondar-mandir. Kadang-kadang kalau kita lagi tidur dilangkahin. Oh iya bener, banyak yang tidur di bawah Betul zaman sekali. itu. Oh luar biasa. Jadi, jadi waktu itu ada kamu ya di situ ya? Ada aku, ada yang lewatin aku nggak waktu itu? Nggak tahu. Jadi nggak tahu ya itu buat aku satu proses perjuangan yang harus dilalui gitu ya. Terus akhirnya ya udah, kebetulan di kereta itu nggak tahu mungkin jalannya Tuhan ya. Akhirnya ketemulah sama yang namanya Om Haris, Aris bukan Haris. Om Aris ini masih kuliah. Karena aku masih kecil dia manggilnya Om. Dimana saat aku kayak sekatenan di Jawa Tengah dan sebagainya itu dia itu udah notice gitu loh. Bahkan kenal gitu dan baik banget nganggap aku kayak adik. Jadi kaget ketika ketemu. Akhirnya ditanya ke Jakarta ngapain? Oh iya aku mau ini gitu. Akhirnya oh ya udah kalau belum punya tempat tinggal akhirnya aku dititipkan lah di rumah tantenya. Yaitu Tante Berliana di daerah Pasar Minggu. Akhirnya ya sudah sekolah di situ sambil nunggu proses untuk rekaman. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena gitu ya? Di era itu kan aku kan tahun 90 ke Jakarta ya. 90. Terus waktu itu TV itu masih satu, masih TVRI aja. Di mana masih sangat-sangat ketat gitu. Mereka tuh punya batasan umur untuk masuk ke TVRI itu. Sementara aku kalau langsung rekaman dikasih lagu anak-anak nanggung, dikasih lagu dewasa juga belum pantas. Belum pantas gitu karena masih remaja ya. Betul. Umur berapa itu? Lulus SD. Lulus banget, SD, betul. jadi 13 Jadi aku tahun, 12 sekolah, tahun. Betul, 12 tahun. Jadi masuk sampai usia 13 tuh
aku akhirnya ngamen-ngamen aja tuh. Oh, di Dibawa. kafe-kafe. Belum. Sebelum di kafe, justru aku tuh masih jadi tanggung jawab Elox Labor itu sendiri kan. Oh, Saat oke. itu yang membawa lah gitu. Oh, jadi konser-konser rock. Betul. Ya. Jadi waktu itu kayak ada konser di PRJ gitu, yang main slang, yang nyanyi Yoshi Luki, Anggun C. Sasmi, aku dibawa. Rocker cilik lah gitu saat itu. Nah, cuman ya udahlah ya, karena nunggu proses itu lama di Jakarta kan kita nggak mungkin ya. Jangankan minum air, kita buang air aja. Bayar, duit, mabuk Kita, duit. Akhirnya aku ditawarin lah untuk nyanyi-nyanyi kayak di, kalau zaman dulu namanya bar ya. Oh, Sekarang ya. mungkin kafe, lounge, Iya. apapun itu. Jadi ketika SMP tuh sambil membiayai sekolahku, ya udah aku nyanyi. Oh, itu udah mulai terjun ke profesional ya. Betul. Tapi dari kecil juga udah profesional sebetulnya kan. Cuma di daerah. Paksa harus profesional dari kecil emang. Cuman akhirnya ya udah ya, namanya perjuangan di Jakarta itu mungkin memang berat ya. Kita nggak tahu. Ya pada akhirnya ya udahlah, kita menyerah lah, udahlah mungkin bukan jalannya. Oh, Udahlah, sempet? kita pulang aja. Sempet Iya. menyerah. Karena terakhir kita tuh kayak aku pribadi aku mendapatkan satu Loh, sikap. kan kamu ke Jakarta dibilang mau rekaman kok. Betul. Tapi ternyata prosesnya nggak semudah itu. Lama Lama sekali. banget. Untuk menunggu mereka proses menunggu rekaman. sampai aku betul-betul cukup usia Oh, untuk oke. Untuk ngeluarin album betul. itu. Sementara kehidupanku tidak ditanggung. Jadi aku harus menanggung kehidupanku sendiri. Paham. Jadi pada akhirnya itu yang membuat aku harus nyanyi di klub-klub malam saat itu. Dan ternyata berat itu Betul. ya. Dan memang berat, dan bersyukurnya cuman banyak orang-orang yang sayang gitu. Kayak tamu-tamu yang sayang. Jadi mereka nyawer apa segala macam itu jadi tambahan untuk biaya kehidupan hari-hari dan untuk biaya sekolah gitu kan. Ya udah, sampai satu momen bisa dibilang saat itu mungkin karena aku lucu ya, masih kecil gitu nyanyi, oke. jadi orang Sekarang mungkin juga lucu. "Iba, thank you." Lucu kan, Pak? Lucu ya? Lucu banget. Oh, stand up comedy kali lucu. Terus? Jadi ya udah, akhirnya sampai satu momen aku ngalamin apa ya, karena aku nih satu penyanyi yang paling sering dapat banyak saweran. Oh, karena, gitu. Karena orang iba kan, Oh. mungkin ya. Ya. Enggak, karena kamu lucu bukan karena iba. Gitu, jadi ya udah. Oh gitu, jadi kamu akhirnya sawerannya kenceng. sampai satu momen aku ngalamin satu dizolimin orang lah, dimana si seorang ini merupakan istri dari si koordinator yang mengepalai musik di mana aku nyanyi. Jadi kayak ada satu perasaan jealous gitu, karena setiap dia nyanyi kok suaranya nggak ada, seolah-olah kayak gitu. Sampai akhirnya aku dikeluarkan. Asik. Aku dikeluarkan, aku nggak tahu lagi harus kemana gitu. Dimana saat itu ya udah kita memutuskan untuk ya udahlah kita pulang kampung aja. Balik, karena nggak ada kerjaan lagi. Betul. Nah, cuma saat itu kebetulan kan aku dari mulai numpang kos sampai kos itu, nah di situ aku ketemu satu kosan dengan kayak Kang Dang Kurnia, pencipta lagu. Oh, musisi-musisi Betul, dangdut. almarhum Mara Karma, gitu-gitu. Jadi banyak dapat ilmu dari sana. Jadi kebetulan banyak kenal pencipta-pencipta ini. Pada akhirnya ketika aku memutuskan untuk pulang, mereka merasa sayang gitu. Sayang lah Dek, gitu, kamu udah gini. Akhirnya ya udah, ini kebetulan ada lomba nih, Festival Lagu Dangdut Sejabotabek memperebutkan pialanya Rhoma Irama. Gitu. Terus oh gitu, ya udah ikut aja gitu. Ya udah, akhirnya aku ikut dengan tujuan bukan untuk supaya bisa rekaman, bisa enggak. Simpel banget. Oh, hadiahnya 800.000 nih juara Waktu satunya. itu. Waktu itu 800 itu kayak 8 Kalau sekarang juta. berarti 8 juta ya, lumayan lah ya. Kayak gitu. Jadi, wah 800, bisa buat pulang, bisa buat naik kereta, bisa duduk, nggak harus duduk di koran, gitu-gitu loh. Bayangan sesimpel itu. Nah ternyata ketika ikut, ya mungkin rezekinya ya. Aku juara 1, waktu itu barengan tuh sama Kak Iyad Bustami. Iyad Bustami juara 3, aku juara 1. Ih, gila. Jadi, seru banget aku kenal dia di Loh, sana. tapi kan kamu base-nya rock. Betul. Kok ikut dangdut juara 1? Karena kan dari kecil udah biasa nyanyi. Oh, biasa ada campuran. dangdutan itu. Betul. Jadi sebenarnya dangdut kamu Cuman juga udah matang. lebih dominan di rock. Tapi dangdut juga aku Udah lahap gitu ya. Oh, oke. Dan akhirnya juara 1. Juara 1. Nah, ketika juara 1 itu kebetulan ada salah satu produser dari Akurama Records yang saat itu dia membawa artis-artis kayak Poppy Mercury, ya. Terus siapa lagi, Abim Ngesti gitu-gitu, Iklim ya, yang slow rock lah ya. Ya, begitu. Lalu ya udah, akhirnya kebetulan dia lagi cari penyanyi yang masih remaja gitu, yang belum pernah rekaman. Ya udah, akhirnya aku diaudisi untuk lagu Mabuk Duit itu. Lah,
Mereka membawai dangdut. Apa mereka membawai slow rock? Dangdut juga ada kan, ada Isdalia juga. Oh, di oke, sana. zaman Dewi itu. Purwati juga di sana gitu. Jadi ya udah di audisi untuk lagu yang sudah ada nih Mabuk Duit. Waktu itu ada Mas Hendro Saki sebagai arrangernya. Ya udah. Ternyata mereka memutuskan aku yang cocok untuk menyanyikan lagu itu. Kamu bawainya gimana waktu itu? Feeling kamu, wah enak nih gitu. Ya aku seneng aja dapat kesempatan rekaman pada Oh akhirnya. iya, karena emang Toh, belum. aku memang belum dikontrak juga dengan label rock yang sebelumnya, yang membawa aku ke Jakarta ini gitu loh, yang menjanjikan untuk recording ini. Ya udah, akhirnya aku rekaman itu tepatnya awal 92. Aku Awal kelas 2 SMP. Oh. Itu bisa dibilang lagu pertama ya. Oke. Lagu pertama. Dan ternyata boom ya. Ternyata boom. Itu berapa kopi? Karena waktu itu sampai aku misalkan ke kafe nih, grup bandnya juga nyanyiin Mabuk Duit itu gitu, saking boomnya. Lagunya hits pada zamannya, tapi aku saat itu kalau dari label mah karena nggak paham ya, emang polos banget dari kampung. Dikasih TV 14 inch sudah happy. Oh gitu. Padahal udah laku berapa juta kopi ya? Iya. Oh gitu. Banyak. Jadi bonusnya TV 14 inch. Tega ya Pak Produser. Zaman itu harusnya bonusnya. Kita mah nggak ngerti bonus. Zaman itu Kita kalau nggak tahu udah dapat bonus zaman saat itu tuh kalau udah meledak, ya tuh dapat Suzuki Katana gitu kan. Kamu dapat TV 14 inch ya. Dapat rumah, gitu. Dapat TV 14 inch, mobil aku nggak punya, kemana-mana aku operasional masih naik bus, kemana-mana bahkan lucu saking polosnya tuh kalau pulang gitu ya, kita naik bus kan, kalau pulang kampung nih di Jakarta gitu, terus tiba-tiba kan biasanya bus tuh kan mangkal dulu di terminal gitu. Dulu kan kalau terminal ada toko kaset. Oh iya benar. Dan lagu itu diputar di mana-mana. Di pasar-pasar, di terminal, di mana-mana. Orang nggak ada yang kenalin itu aku, karena aku kan didananinya lebih tua. I see di Karena TV ya, iya betul. benar. Jadi akhirnya ketika duduk gitu depan toko kaset tuh sambil yang lagu aku gitu. Gitu aja ya, udah seneng banget ya. Seneng banget. Nggak mikirin duit ya Betul, Bu. betul. Nah, cuman ya itulah yang merupakan awal aku pada akhirnya konsisten berkarir di dangdut. Di dangdut sampai sekarang. Tapi pernah nggak sih rekaman rocknya jadi nggak atau rekaman pop Enggak. gitu? Sampai sekarang nggak jadi? Sampai sekarang nggak. Tapi kalau lagi off air masih nyanyi, karena untuk sebagian orang yang tahu kan kadang-kadang kan aku kan orangnya juga suka aktif nge-live juga kan, terutama di TikTok gitu kayak ya seru aja gitu seru ya? aja kayak sekedar say hi, silaturahmi sama fans dan sebagainya gitu. Jadi dapat aku saweran nyanyi juga random. kan? Iya. Iya Betul. Bisa Walaupun sampai puluhan juta katanya sawerannya kalau nyanyi di TikTok. sebenarnya sih harapannya nggak ke sana, tapi kan itu bonus ya. Bonus ya. Yang kita apresiasi lah. Tapi kita pernah kan dapat kan? Dapet. Pernah saweran dapat di TikTok sampai berapa juta? Aduh, berapa juta ya? Katanya pernah sampai 20 juta, bener ada ya? 20 juta ada. Eh. Kalau nggak ditarik-tarik mah ada. Kalau Eri dapat berapa paling banyak waktu Paling nge-live? banyak. Oh, aku sih nggak pernah ngitung, tapi terakhir yang aku narik tuh ada pernah dapat 15. Wih, 15 juta nge-live doang ya di rumah ya. Mantap juga Cuma ya. duduk pakai baju tidur. Lu request gue nyanyi ayo gitu. Iya loh, aku ngelihat ada si Pinkan Manggo gitu sambil masak, sambil bikin rempeyek gitu. Kalau dia lebih aktif, kalau aku kan random. Oh, random ya. Random maksudnya tidak yang punya waktu khusus gitu enggak. Jadi kadang kalau lagi iseng ngapain ya gitu. Nge-live gitu. Jadi sekedar kayak silaturahmi aja sama fans. Oh gitu, biar masih ingat lah ada Eri di sini gitu ya. Jadi kadang-kadang di situ yang mereka justru lebih banyak request lagu-lagu yang bukan dangdut. Oh gitu. Dan kamu bisa membawakannya dengan baik. Ya buat aku jadi bernostalgia aja. Oh gitu. Jadi seru-seruan aja. Kalau kamu menyanyikan berbagai genre gitu, yang paling menantang genre apa? Menurut kamu? Genre yang paling menantang. Sebenarnya semua genre itu tantangannya ada. Ada masing-masing. Karena buat aku, pertama aku tidak istilahnya fanatik lah terhadap satu genre. Aku suka semua genre karena buat aku semua genre musik itu punya kelebihan dan keunikannya masing-masing. Oh gitu. Gitu. Dangdut ada tantangannya, udah pasti cengkok. Cengkoknya ya. Kalau kita mau konsepnya R&B juga sama. Riff and runs, kita pasti bermain di sana. Kalau rock ya emang. Kalau tiba-tiba ada yang minta kamu nge-jazz dong gitu, sikat nggak? Pernah. Pernah juga? Aku pernah nyanyi juga di acara di Jag Jazz dulu tahun berapa ya di Kuningan. Oh gitu. Waktu itu musiknya yang minta aku Mbak Kamlia Malik. Jadi musiknya tuh ada Mas Dewa Bujana, ada Mas Indra Lesmana. Ari Dias ada nggak? Oh belum. Belum lahir ya? Sudah. Oh udah lahir.
Kalau beliau ini kan yang aku tahu memang beliau juga pencipta hits papan Oh atas. iya, papan atas Lagu-lagunya juga banget. hits banget. Hmm. Cuman aku memang baru ketemu. Oh gitu, baru ketemu sekarang. Siapa Pastinya tahu sudah berikutnya. Sudah aktif juga. Siapa tahu Cuman- berikutnya ada kerjasama ya. Amin. Diaminin. Waduh, Oke. wah, amin. Terus Iya, ngejazz seru Jazz juga. pernah, tapi memang jazznya konsepnya dangdut dengan musik jazz. Oh gitu, kayak apa Gitu. sih itu? Waktu itu kita nyanyi lagu-lagunya Mas Ahmad Albar ya. Waktu itu ada Mas Yan Antono juga. Coba kan? dong pengen denger Eri Susan nyanyi dangdut tapi konsepnya ada unsur jazznya. Justru dulu tuh agak aneh karena lagunya sebenarnya yang dipilih untuk dinyanyikan sebagai lagu dangdut jazz itu justru lagu rocknya Mas Ahmad Albar. Oh gitu. Ha-ha. Oh, bukan Zakia, bukan. Zakia Mas Ahmad Albar sendiri yang menyanyikan. Oh, saat oke. itu. Kalau aku menyanyikan lagu beliau tuh yang kayak lagu Hey, jangan coba-coba bermain cinta denganku. Hey, aku Ratu Kumbang. Mungkin orang nggak familiar dengan lagu. Tahu, saya tahu. Itu nama samaranku. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Mas Ari ini keren banget bikinin lagu dong. Aku mesti audisi dulu ya. Oh, harus di audisi dia ya. Cocok enggak gitu ya. Oke. Nah, Ri, sebetulnya berarti kalau saya lihat kamu menyanyi dari berbagai unsur ya. Nah, sampai sekarang kan juga dangdut macam-macam ya, ada dangdut R&B, apalagi yang sekarang lagi hits banget yang lagu Birahi, katanya lagu apa itu? Hah? Lagu Birahi. Lagu apa? Di malam yang sepi, aku pun sendiri. Aku ada kamu, kayak gitu. Ya, itulah the power of social media. Oh, gitu ya. Ada Itu momen-momen di mana memang kalau kita bisa memanfaatkan social media dengan baik, justru itu bisa menjadi sarana promosi untuk lagu itu menjadi semakin hits Semakin di kalangan hits ya. penikmatnya. Gitu. Oh, nah menurut kamu dengan perkembangan musik yang menjadi istilahnya aneh kan, jadi ternyata musik seperti ini kok jadi malah booming. Padahal dangdut kan sebetulnya nggak begini. Nah, menurut kamu gimana tuh cara menyikapinya? Gini, kalau kita berbicara dangdut, kan memang ada dangdut konvensional ya, memang murni ada gendang, ada suling. Tetapi dangdut itu sebenarnya nggak melulu begitu sih, gitu. Oh, gitu? Kalau seandainya individunya, si pelakunya berani mencoba untuk sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru yang mungkin yang lebih inovatif. Satu hal gini ya, mungkin aku bisa sharing juga tentang hal yang aku buat ya. Panas kan? Panas. Buka. Lu kerjain gue Bagian. sih. Aduh, Panas banget. heboh Oke. banget loh. Udah, yuk lanjut. Elpa, ambil dong. Oh. Ini pasang. Kenapa sih kamu takut banget masuk kamera? Udah deh, masuk aja. Takut terkenal, kan? Nanti kalau udah terkenal susah mau makan ketoprak, nggak bisa, Coba. mau makan bakso diliatin kan gitu. Oke, stop dulu. Oke, cek. Apaan? Aman. Oke, sampai mana tadi yang? Ya aku mau sharing tentang pengalamanku berbicara oke. tentang dangdut. Jadi dangdut itu sebenarnya fleksibel kok. Oke. Dia bisa dikolaborasikan dengan genre apapun. Dangdut dengan jazz bisa, dangdut dengan rock bisa. Waktu itu ada ya beberapa ya jazz dangdut ya. Betul. Evita Mala, ya sempet ya. Itu akustik. Oh, akustik ya. Betul, Oh, itu oke, dangdut konsepnya. akustik ya. Betul, dangdut Oh, oke. akustik. Nah, justru yang aku pernah coba itu adalah aku pernah vakum selama 7 tahun. Oh, Tidak pernah lagi mau rekaman. ngapain? Karena aku bosan, aku jenuh dengan sistem yang ada, di mana kalau dulu kan artis itu kan masih patokannya ke produser ya. Yang berkuasa itu produser. Jadi apalagi kalau bicara dangdut. Jadi kadang-kadang kita nggak punya hak untuk memilih lagu apa yang ingin kita nyanyikan. Sebagai seniman kan kita pengen bisa berkontribusi, memberikan apa ya untuk bisa berkreativitas melalui album yang kita buat gitu loh. Cuman saat itu kalau kita nggak punya daya, artis itu ya terserah produser gitu. Jadi produser udah pilihin lagu, ini kamu rekaman. Biasanya kalau dulu tuh satu album 10 sampai dengan 12 lagu kan. Nah, aku rekamanku aja udah sering gitu di Akurama Records ini. Jadi kayak bosen gitu karena produser dengan seniman tuh pemikirannya beda. Kalau produser tuh pemikirannya lebih kepada
cuan kan gitu. Apa yang komersil, apa yang bakal jalan, dan nggak salah ya, namanya bisnis ya. Iya benar. Cuman kayak pengen aku punya sisi idealis itu juga bisa diakomodir gitu loh. Jadi gimana caranya kita masih bisa membuat sesuatu yang sifatnya idealis, tetapi juga karena kita terjun di industrinya, kita juga mikirkan sisi komersialnya juga gitu. Selera pasar itu seperti apa. Nah itu yang membuat pada akhirnya aku jenuh, karena saat dulu tuh kalau album yang enak, yang dijagokan hanya yang lagu nomor 1. Benar. Selebihnya hanya pelengkap. Mau enak ya. Nggak enak udah. Apalagi side B. Aja, gitu. Apalagi side B. Betul. Nah, Oke. gitu. Nah sementara aku kan saat rekaman tuh udah melalui 2 label ya, dari Akurama Records sampai dengan MSC Records saat itu. Jadi kayak ya bersyukurnya masih banyak kerjaan, kita show sana sini, offer sana sini. Kan sedikit banyak adalah wawasan kita dalam bermusik itu bertambah. Benar. Gitu loh ya. Ya namanya jam panggung, jam terbang itu nggak bohong gitu loh. Ya pada akhirnya aduh pengen ya bikin sesuatu yang begini, pengen, tapi nggak pernah diakomodir produser. Oh I see. Gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah selesai kontrak sudah, aku nggak mau lagi kontrak dengan label manapun. Pun kalau seandainya someday aku harus berkarya, aku mau produserin diriku sendiri gitu. Akhirnya ya udah selama 7 tahun itu aku vakum, aku hanya offer aja, nggak recording, nggak apa. Sampai satu momen aku ketemu sahabatku, namanya Adibal. Betul. Aku kenal di situ di acara bareng Kak Iyad Bustami. Gitu. Jadi sambil bernostalgia lah kita, ternyata kita cocok. Karena Adi ini juga sebenarnya walaupun dia terkenal di dangdut, basicnya bukan dangdut. Dia ini R&B banget, anak R&B gitu. Jadi cuman dia belajar gitu, dan ternyata emang anak ini multi talenta gitu. Selain dia penyanyi yang bagus, dia juga pencipta lagu yang handal. Nah dia mensupport aku gitu. Saat itu dia belum menciptakan lagu gitu, masih sebagai penyanyi dari Gaul gitu ya. Dia personil Gaul. Betul. Nah ya udah. I see. Ya, betul. Jadi di sepanjang ngobrol itu kayak dia menyemangati, Ri, ayo dong gitu. Jadi ternyata kalau berdasarkan cerita dia, kenapa dia terjun di dangdut? Karena sebenarnya dia ngefans dengan 2 orang, Evita Mala dan aku. Gitu loh. Karena menurut dia berbeda gitu. Jadi ayo dong sayang gitu. Aku bilang aku jenuh gitu. Ya kalau jenuh lu nggak bisa stagnan. Lo harus berbuat sesuatu gitu. Ayo recording lagi. Lo mau bikin apa gitu. Jadi ya udah akhirnya aku pengen bikin dangdut dengan konsep yang lebih fresh gitu. Tapi nggak mau nanggung gitu. Maksudnya aku pengen bikin dangdut R&B. Aku pengen bikin dangdut orkestra. Aku pengen bikin ya macam-macam lah gitu. Di satu album itu pengennya lagu ini bisa everlasting gitu. Ya udah ayo kita jalani, kita kerjakan berdua gitu. Ya udah, disitulah pada akhirnya dia memberikan karya-karyanya seperti kayak Muara Kasih Bunda, Jangan Buang Waktuku, ada lagi Karma Cinta dan sebagainya. Itu salah satu hitsnya Eri juga kan? Iya, di satu album itu. Yang Bunda itu ya? Betul. Oh I see. Gitu. Jadi boleh dong, biar yang denger yang lain. Wah sedih dong lagu ya. Refnya aja. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Aduh. Ingin kau tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Masih di lagunya, itu lagu isinya true story. Oh gitu. Untuk ibu aku dan untuk ibunya Adibal juga. Oh jadi rasa terima kasih kamu kepada Bunda. Jadi sebagai kado ulang tahun ibuku juga saat itu. I see. Itu boom ya? Sampai sekarang lagu itu yang mendatangkan pundi-pundi. Sampai sekarang. Berarti doa ibu luar biasa ya. I see. Jadi pada akhirnya ya itulah aku merealisasikan album yang memang aku produserin sendiri, walaupun aku banyak ditentang dari kalangan komunitasku sendiri. Oh gitu, kenapa? Ini bukan dangdut. Ini dangdut nggak begini, dangdut tuh harus ada ini, begini. Harus ada, harus ada kendang. Jadi mereka pesimis, skeptik gitu. Tapi karena aku senang aja gitu, kayaknya aku pengen keluar satu album yang memang ya udah ini idealismenya gue. Orang suka, syukur, nggak suka ya udah bodo amat, nggak apa-apa. Jadi mah aku keluar duit sendiri di situ. Dan saat itu ketika aku jalan promo gitu, contoh mamanya yang terdekat lah di Bandung gitu.
banyak teman-teman MD yang di Bandung juga serius nih Kak. Oke kita putar, tapi sebenarnya kita skeptik karena orang kalau dangdut tuh biasanya dangdut tuh harusnya begini gitu. Yes. Tiba-tiba ini dangdut R&B, dangdut ini takutnya orang asing gitu penikmat musik. Nggak bisa nerima Betul. gitu ya. Tapi ya udah it's okay karena kita berteman baik, jadi mereka bantu Diputer. aku diputar. Dan ternyata 2 bulan setelahnya banyak teman-teman MD radio menelpon dan mereka say thank you, mereka happy. Ternyata pendengar mereka bertambah dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Untuk dangdut ya. Jadi buat aku itu satu apresiasi yang luar biasa. Jadi dulu mahasiswa dan pelajar nggak dengerin dangdut Cenderung ya? malu pasti. Oh iya, karena image dangdut Betul, adalah karena kampung. image-nya, betul. Tapi ternyata Padahal sebenarnya kampung bukan genrenya loh ya kan. Kadang-kadang memang ya pembawaan individunya mungkin dari si penyanyi, mungkin dengan pakaiannya mungkin seronok, mungkin dengan goyangan atau mungkin cara berkomunikasinya yang kurang asik gitu kan. Iya, Kenapa kalau benar. dangdut harus kenapa Bang? Padahal Iya, nggak harus gitu ya. gitu nggak harus Iya. Bener. Gitu. Nah, Eri, kan kamu kan penyanyi dangdut lama nih. Terus waktu itu kan muncul fenomena penyanyi dangdut yang sampai kayang jungkir balik segala macam. dengan ciri khasnya ya goyang. Nah, yang gitu. wah, dan itu boom kan juga gitu. Akhirnya dari konsep yang katanya udah mulai elegan, image yang dibangun tiba-tiba itu. Memang ada perubahan. Nah, Memang ada perubahan saat itu di mana memang kita dari kalangan komunitas dangdut berusaha merubah paradigma pecinta musik ya untuk bisa menerima dangdut sebagai dangdut yang elegan gitu, yang sama halnya dengan genre musik yang lain. Udah seru gitu. Memang tiba-tiba saat itu tiba-tiba terjadilah fenomena itu, penyanyi dengan berbagai goyangan yang macam-macam gitu. Ya sebenarnya kalau buat aku tidak ingin menghakimi siapapun, karena biar bagaimanapun mereka juga teman-teman sejawat ya. Dari kita tuh satu keluarga besar di komunitas dangdut. Ya menurut aku nggak salah di merekanya. Karena Salah penikmat memang musiknya dari ya? medianya juga memberikan kesempatan, iya. membuka kesempatan untuk mereka. dan penikmatnya juga Betul. menikmati ya. Dan penikmatnya juga menikmati ya sudah. Kalau Ya aku sudah. sih intinya kita punya pilihan kok. Kita mau I jadi see. penyanyi. Kalau aku pribadi mungkin karena memang aku lahir dari era di mana memang kalau bernyanyi itu ya modalnya suara. Ya itulah yang aku maintain gitu. I see. Jadi kualitas itu yang aku jaga, terus aku maintain dengan terus berkarya. Nah, buat teman-teman yang mungkin lebih memilih bernyanyi, mungkin dengan berbagai image yang mereka buat sendiri, itu juga menurutku sah-sah aja. Gitu Karena ya? buat aku rezeki itu udah Tuhan yang ngatur. Sudah ada jatahnya. Ada fansnya masing-masing, ada penikmatnya masing-masing, ya sudah. Tapi kalau kalian berharap aku begitu, jangan harap sayang. Aku tidak bisa. Emang nggak bisa kayang? Emang nggak bisa kayang? Dulu kayang pas olahraga, kalau sekarang udah asam urat nggak bisa gue kayang. Tapi kalau goyang pinggul, dulu Susan, Erisan juga punya Aku goyangan lincah, kan? Aku lincah dulu. Kalau Goyangannya jadi aku apa lincah. namanya? Jadi dulu aku lincah, aku nggak punya nama. Oh, nggak punya nama goyangan Karena ya? buat aku kayak gerakan dalam berjoget dalam lagu dangdut, itu kan sebenarnya lebih kepada berekspresi. Ekspresi Betul. kita ya, Jadi benar. kalau lagunya upbeat atau medium beat kan kita nggak mungkin diam. Goyang ya kita juga. joget, menyesuaikan aja sesuai dengan oke. dia. Dan bisa dibilang saat itu kan aku ngefansnya tuh sama, aku belajar dari yang expert lah dari kecil tuh. Dari mulai siapa? Pak Haji Roma Irama. Camelia Yang terkenal kan. Malik. Camelia Malik. Stage act-nya luar biasa. Goyangannya Cara keren. berkomunikasinya juga nggak norak. Gitu. Jadi bisa dibilang Mbak Mia itu salah satu yang menginfluence aku dalam bagaimana aku berekspresi di Ekspresi panggung. ya. Gitu. Makanya kalau goyang mereka demennya ya lincah tapi tidak seronok. I gitu. see. Tapi kalau sekarang agak lincah. Masih Ya, tergantung lincah. orangnya. Emang usia berapa kok sekarang? Sekarang kesannya udah tua banget. Emang usianya berapa? Aku tuh sekarang udah kepala 4. Oh, kepala 4. Betul. Baru kepala 4. Tepatnya 40. 46. Denger-denger masih single bener? Betul. Kenapa? Kamu kan cantik, pintar, sukses. Kok masih single? Tanyanya kenapa? Jawabannya kenapa tidak? Gitu lah sih jawabannya. Jadi sebenarnya gini, nggak tahu ya. Mungkin karena aku udah terbiasa hidup di kota.
dan aku tuh tipikal orang yang mengalir aja menjalani Oh hidup. gitu. Jadi aku nggak pernah mau ngoyo-ngoyo yang gimana. Tapi emang mungkin hobinya pacaran gitu. Tidak. Aku Kan pacaran. ada orang. Aku pacaran tuh 3 kali seumur hidup dan 3-tiganya serius dan sekarang ini adalah yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Dan ini akan dikawinin. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan aku mendapatkan keberuntungan Ya itu. kenapa sih sampai apakah standar kamu yang terlalu tinggi? Enggak. Kalau bicara standar enggak lah. Karena aku aja punya mantan dengan yang sekarang pun ya. Tiga-tiganya beda kok. Oh gitu. Jadi aku nggak punya standar tertentu. Kalau Oh, gitu. aku tuh tidak harus mencari yang kaya, tidak mencari yang bagaimana lah gitu. Kalau harta itu kan bisa dicari bersama ya. Yang penting kerja dan seiman. Oh gitu. kerja dan seiman. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan memang Beda iman. 2 kali ketemu memang tidak seiman. Oh gitu. Jadi seserius apapun kita menjalaninya, ketika kita sudah berujung kepada hal yang memang sifatnya lebih dalam ya. Terbenturnya di situ. Betul, betulnya di situ. Jadi Oke. nggak mungkin kita berpikirnya lebih panjang. Maksudnya kita bisa aja kayak ya udahlah nggak apa-apa, bisa kita jalanin beda keyakinan. Tapi bagaimana nanti jika umur panjang nih, Tuhan berikan rezeki, kita punya anak, kasihan kita memberikan keraguan-raguan kepada anak. Jangan sampai Asik. anak itu menganut satu keyakinan karena kasihan, nggak enak sama bapaknya, nggak enak sama ibunya gitu. Jadi keyakinan itu biarlah menjadi keyakinan dia memang terhadap Tuhannya, kita sebagai orang tua yang membimbing, menguatkan kan begitu. Jadi kalau ya sekarang sih bisa dibilang aku nggak sendiri, walaupun orang bilang aku sendiri. Aku punya seorang yang betul-betul sayang sama aku, menghormati pekerjaanku, menghargai, mensupport juga gitu. Dan seiman. Jadi nggak tahu ya, kalau aku tuh kayak bisa berada di sekitar orang-orang yang sayang dan yang aku sayang dan menyayangi aku aja, aku tuh udah happy. Udah happy ya. Jadi kalau memang harus menikah, someday satu saat biarlah itu yang menjadi kehendak Tuhan, waktunya Tuhan yang terbaik, aku jalani aja. Ya itu prinsipnya Betul. Eri ya, luar Nah, selama biasa. belum menikah ya udah nikmatin aja. Nikmatin sibuknya. aja. Ini Betul. jual Alphard pasti lebih lama daripada jual Avanza ya. Betul, ya ampun. Eri, dengar-dengar kamu juga aktif di Ikatan Pencipta Lagu dan Penyanyi, apa itu? Oh, Ardi. Apa itu Ardi? Aku tuh kan ada di PAMI kan. Di PAMDI, Persatuan Artis Dangdut Indonesia. Itu Pamdi. Itu PAMDI. Pamdi. Diketuai oleh Pak Haji Romai Rama. Oke, Pak Haji. Di mana banyak juga komunitas senior-senior seperti Umi Elvi, Mbak Rita Sugiarto, Camelia Malik. Betul. Oh, Jadi oke. semua di situ semuanya. Nah, mereka juga punya yang namanya Ardi. Ardi. Jadi, betul, itu Ardi manajemen itu? kolektif. Iya. Apa? Asosiasi Royalti Dangdut Indonesia. Oh, Itu Asosiasi membawai pencipta Royalti dan Dangdut. penyanyi. Betul. Oh gitu. Betul, dan aku di situ. Kalau dibilang aktif enggak, aku tuh hanya anggota. Oh anggota. Siapa yang ketuain? Oh, ketuanya kalau nggak salah sih waktu itu Ika Nurjana. Ika Nurjana ya. Gitu. Jadi so far. Berikutnya pergantian kepengurusan aku nggak tahu lagi. Nah, oke, Eri. Karena aku jarang datang. Sekarang gini nih, saat ini kan lagi ada nih kisruh nih antara penyanyi ada penyanyi dan pencipta lagu. Wah, yang panas. itu membuat Panas ini obrolan ini. Ini bukannya topik berikutnya ya? sedikit. Aku pengen pendapatan kamu aja kok, nggak gali kok. Nggak manasin. Jadi sampai akhirnya membuat dua kubu terpecah. Nah, apa pendapat kamu? Kamu kan dari istilahnya dari komuniti yang berbeda nih. Betul, Kamu dari betul. dangdut. Nah, melihat itu seperti apa? Aduh, nggak siap lagi gue ditanya. Nggak ada di skrip ya? Jadi gini. Nggak ada di skrip nih, nggak ada di skrip ya. Tapi gini, sebenarnya ya, apapun itu kita sebagai penyanyi dan pencipta, itu kan memang kita ini sebenarnya adalah teman sejawat, Yes. teman kita untuk kita berkarya bersama gitu. Pencipta butuh penyanyi, penyanyi juga butuh pencipta gitu. Jadi kita sambil berjalan bersama. Jadi sebenarnya kalau aku melihatnya sekarang itu, aku tidak melihat siapa-siapa individunya gitu. Tapi lebih kepada hukum yang harus diterapkan, Oke. yang sesuai seperti apa. Nah, itulah yang harus dipatuhi dan dijalankan bersama sesuai dengan hukum yang berjalan, sehingga tidak Oke. perlu ada perpecahan gitu. Dan sebisa mungkin hukum itu memberikan satu keuntungan yang tepat sesuai dengan porsinya, baik pencipta maupun penyanyi. Jadi tidak ada yang dirugikan, baik pencipta maupun penyanyi. Kalau ya intinya kasarnya kalau mau sukses, sukses bersama. Kaya bersama. Kaya bersama. Nah, di Amdi sendiri selama ini Selama ini berjalan baik. berjalan dengan baik. Berjalan Pernah terjadi Sesuai dengan kisruh porsinya. seperti itu?
Justru sejauh ini sih belum pernah. Belum pernah ya, karena dijalankan dengan baik ya. Betul. Oh, oke. Gitu, maksudnya sesuai Siap. dengan porsinya. Tapi mudah-mudahan apa yang sedang Terjadi sekarang. sedang ramai sekarang ini mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi yang terbaik, hasil yang terbaik, sehingga ekosistem untuk industri musik sendiri kita berjalan satu arah dengan rule yang kita pahami bersama. Oke, tepuk tangan dong. Gitu. Gitu ya. Karena sedih juga kan kalau Sedih. Jadi cuman banyak orang yang melihatnya ini kayak ini perselisihan individu sama individu, padahal sebenarnya bukan itu. Bukan. Jadi lebih kepada ya menemukan titik temu melalui hukum yang sesuai. Iya. Menurutku sih gitu. Oke, luar biasa. Nah, balik lagi ke Cukup wise kan? kamu pintar ya. Kamu jawab ini bukan karena ada orangnya di sana kan? Enggak dong. Di lain sisi aku paham situasinya Mas. Iya, kamu sebagai penyanyi paham kan juga, gitu. kan. Oh, kamu pencipta lagu juga ya? Oh, lagu apa yang Tapi pernah bukan kamu pencipta profesional ya. karena kamu malu ada dia. Enggak, ada lagu apa yang pernah kamu ciptakan? Kalau aku justru aku baru mengeluarkan lagu ciptaanku itu justru pada saat aku nyanyikan sendiri. Oke. Ketika aku berkolaborasi dengan Benigno. Oh. Di situ ada 5 lagu yang aku buat yang Oke. berdasarkan terus story-nya aku. Di situ ada Kenangan Dirimu, ada Kusambut Bahagia, lalu ada juga yang dinyanyikan oleh Benigno juga. Ada 5 lagu lagi. Udah dirilis? Betul, sudah. Oh, sudah ya? Itu di tahun 2012. Oh, gitu. Berikutnya lagi, mungkin yang sebelumnya aku bikin lagu juga buat Weni. Oke. Weni DA. Mm-mm. Lalu udah rilis juga yang collab sama aku juga. Mm-mm. Lalu ada yang terakhir Soima kemarin, lagu Soima. Jawa Jopodoloyo. Oh, yang Ojo Podoloyo tuh karya kamu. Betul. Lalu ada yang The Divo, yang ada Ical, Fildan, Mm-mm. Reza, dan G-Boy. Gabriel, Mm-mm. G-Boy. Nah itu juga lagu aku juga, Cinta Separuh Jiwa. Aktif juga ternyata ya di cipta lagu. Sebenarnya lebih aktif dinyanyi daripada mencipta lagu. Kalau mencipta lagu kalau buat orang tuh kalau diminta. Oh gitu. Enak mana? Enak nyanyi atau cipta lagu? Enak nyanyi. Enak nyanyi. Kenapa? Duitnya lebih banyak nyanyi? Loh, kalau nyanyi itu jelas rule-nya kan. Maksudnya ketika kita di calling aja tanda jadi. Tanda jadi. Tapi tanda jadi down payment. Sementara Berangkat- pencipta lagunya nggak dapat apa-apa gitu ya. Betul. Tenang mas, aku belain. Enggak, emang betul itu. Bener kan? Ya penyanyinya udah konser kemana-mana. Betul. Pencipta lagunya di rumah. Jangankan hasilnya ya, jangankan pencipta kecipratan apa enggak. Kadang-kadang Namanya aja nggak penyanyinya disebut. aja namanya nggak disebut. Bener. Mau lagu apa ini? Oke, kita nyanyi lagu ini. Padahal ada orang yang sangat berperan penting di situ. Lebih parahnya lagi sekarang tuh di TV juga, kalau di TV cuman judul lagunya doang. Kalau nggak tahu penciptanya, dipopulerkan oleh penyanyinya lagi. Yes. Penciptanya nggak keluar. Oke. Nah itu nggak boleh banget. Nggak sih. boleh banget ya. Jadi Karena mulai biar sekarang bagaimanapun karya yang kalian kenal itu ada orang yang berjuang. mencurahkan pikirannya, hatinya di sana. Gitu. Oke. Itu Jadi kamu itu harus bicara dipercaya. sebagai seorang penyanyi yang juga mencipta lagu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Terakhir saya buka Spotify. Ada tuh Eri Susan. Tapi kok lagu Padang? Ini gimana ceritanya? Kenapa? Ya gini, kan yang sekarang lagu tren lagu Jawa ya. Lagu apa itu, rungkat lah, inilah, itulah. Banyak, Jawa Sementara kamu orang Jawa. Tapi bukannya kamu ngikutin tren itu, malah tiba-tiba keluarin lagu Padang. Gimana ceritanya? Aduh, jadi gini. Aku itu kan di luar kalau keluar single ataupun album, aku punya channel YouTubeku sendiri. Oke. Rame ya YouTube-nya ya. Bersyukurnya begitu, orang mengapresiasi. Jadi di situ adalah ruang di mana aku bisa berkreativitas, tapi tetap di ruang lingkupnya aku, which is adalah bernyanyi. Jadi buat aku kayak buat seru-seruan aja gitu loh. Oh, Jadi aku gitu. pengen mengcover lagu siapa gitu. Tapi kok fasih banget? Nah, sebelum lagu itu kan sebenarnya banyak coveran aku yang lain nih, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu dangdut yang dibikin. Cuman konsepnya memang bukan dangdut ya. Kalau di YouTube aku tuh konsepnya ya ada yang akustik gitu, ada yang memang full musik tapi bukan dangdut. Nah,
satu momen aku keinget sahabatku nih Benigno karena udah lama nggak ketemu kan. Kemana ya dia kok ngilang gitu. Aku pengen deh duet sama dia lagi gitu. Karena banyak juga fans-fans aku yang kangen gitu loh. Akhirnya aku kontak dia. Terus dia bilang enggak Ri, gue nggak pede gue nyanyi bla bla. Nggak ada lo harus nyanyi. Ini gue yang minta ya, gue sahabat lo gue minta. Akhirnya dia pikirin berikutnya, oke, gue mau. Tapi kita duetnya lagu Minang ya. Pecah kepalaku langsung. Hah? Lagu Minang? Karena ini bukan underestimate, bukan merendahkan, tidak sama sekali tidak. Aku kaget karena memang aku tidak pernah terfikir seumur hidupku bahwa someday aku akan menyanyikan lagu Minang gitu. Dan yang aku tahu lagu Minang hanya Minang-Minang lagu apa? Onde lalu sanjo. Oi ayang dan lape nurilah aja kayak gitu-gitu lagu-lagu klasik. Aku nggak tahu kalau lagu Minang itu industri musiknya udah begitu booming di daerahnya. Jadi jadi pada akhirnya ketika Benny menawarkan untuk ya udah duet lagu Padang Minang betul. Jadi aku pikir aduh gimana ya, aku takutnya pengucapannya nanti nggak fasih, nah, terus itu dia, aku logat, bisa kan? nggak ya gitu, soalnya cengkok Minang itu kan berbeda gitu. Terus kata Benny nggak apa kita cari lagu yang gampang aja dulu gitu, nanti aku yang bantu gitu, karena kan dia memang orang Minang kan. Oke. Akhirnya ya udah demi supaya dia mau ya udahlah oke lah, it's okay. Nah saat itu lagunya kalau nggak salah lupa lagi lagunya. Iya pokoknya itu. Jadi lagunya emang bener-bener yang bukan yang Laika Ayo Bana itu, Pak? Laika Ayo Bana itu justru yang terbaru. Oh gitu. Yang terbaru betul. Itu lagu terbarunya dari Fauzana. Yang kebetulan lagunya itu ada di publishing label Partneran Aku untuk project coveran aku. Gitu. Jadi mereka biasanya suggest nih ada lagu lagi ini, ya udah oke ayo gitu. Tapi kalau Laika Ayo Bana ini yang terbaru. Gitu. Gitu. Yang dulu yang tingkat pertama kesulitannya. yang duet sama Benny itu lagunya Panek di Awak Kayo Diurang. Panek di awak kayu diurang. Kini bukan deng. Lupa lagi lagunya. Panek di awak kayu diurang. Masuk dikit tuh bilang kasana. Tuh. Jadi Kan kayak orang Padang beneran kalau nyanyi. aduh pokoknya gara-gara lagu Padang itu aku jadi banyak dipanggil Uni. Terus bertambah juga fans aku dari kalangan dari masyarakat. Sumatera Barat. Oke. Bisa dibilang aku jadi banyak disayang juga sama ibu-ibu di sana gitu. Dan buat aku jadi itu wawasan musikku bertambah. Tingkat kesulitannya apa? Pengucapan. Logat ya? Betul. Sementara lidahnya Jawa banget ya? Jawa banget. Aku kan medok kalau udah ngomong Jawa gitu. Tapi nyatanya kamu contoh bisa. kayak ketika lagu kayak deket celiak mencalik, Jawa celang mencalang, sakit basilau, senang bahimbawa, bakakak Jobaradi. Jadi lagu Padang itu rata-rata liriknya padat, panjang, berlikuk-likuk gitu, dan kayak jauh gitu. Tapi nggak bisa kayak diejak jauh gitu, nggak boleh jauh gitu. Oke. Jadi kayak gitu yang ada penekanan. aksen, betul. Itu yang diajarkan. Susah. Jadi sejak saat itu akhirnya kamu lebih rajin ngisi wedding di ini Padang ya? Kalau di wedding di Padang tidak, sempat diminta untuk beberapa acara yang memang dia minta aku nyanyi lagu Minang, cuman memang schedule-nya nggak ketemu. Jadi yang lain-lain aja. Oke. Nah sekarang ini lagu apa yang ingin kamu cover untuk yang project berikutnya? Untuk project berikutnya kalau untuk cover aku belum, itu kan sifatnya tidak harus. Oh oke. Iseng lah ya. Betul. Jadi sekedar menyenangkan, kesenangan. Jadi kebetulan kan aku masih ada beberapa yang memang belum tayang juga kan. Kalau kita bikin satu konten kan sekalian supaya biayanya lebih irit dibanding kalau sebut satu-satu kan. Gitu. Jadi aku ada Erikustik namanya. Oh, Erikustik. Jadi itu khusus mengakustikan lagu-lagu ciptaan aku sendiri. Oh, gitu. Betul, yang sudah rilis beberapa, ini tinggal 6 lagi yang belum rilis. Jadi itu masih ada kesempatannya, masih agak jauh untuk mungkin nanti akan coveran lagi, mungkin lagu Minang atau lagu daerah Makassar mungkin, karena dulu juga aku pernah cover lagu dari Tapanuli Selatan. Oh, gitu. Iya, beda lagi aksennya. Judulnya Nada Sanggup. Coba dong.
Sanari terbukti manis nih kasih sayangmu merbas dohotku. Bahasanya beda lagi. Beda lagi. Tapi Cengkoknya itu juga bukan beda. bahasa Batak, itu bahasa Tapanuli. Tapanuli ya, kayak lagu Batak ya. Kayak lagu Batak. Hmm. Jadi ibaratnya sama kayak kalau Manado dengan Gorontalo. Hmm. Kalau Manado cenderung lebih ke pop, kalau Gorontalo cenderung lebih ke dangdut. Nah sama, kalau di Batak, Medan mungkin lagu-lagunya lebih pop gitu ya. Tapi begitu ke Tapanuli, banyak penyanyi-penyanyi Melayu di sana. Oh gitu. Jadi seleranya lebih ke Melayu seperti lagu-lagu pop Minang gitu. Nah, Eri, selama kamu berkarir di dangdut, Aku di justru musik, yang terdekat ini justru mau keluar single baru nanti. Dangdut? Dangdut. Daerah? Enggak, Oh, dangdut. Oh, oke. Penasaran? Boleh di-spill dikit? Enggak boleh. Kapan sih keluarnya? Rahasia. Keluarnya mudah-mudahan kalau tidak ada kendala bulan April ya. Bulan setelah April. Lebaran. Mending lu spill sekarang, ntar gue tayangin video klip atau ininya. Sekalian promo. Spill. Aduh. Spill dikit. Karya kamu sendiri. Bukan. Ini karya dari ada satu anak. Ini juara 1 KDI tahun berapa gitu. Cuman anak ini aktif membuat lagu. Dia punya bakat yang menurutku bagus dan anaknya aktif gitu. Nah kebetulan dia punya lagu ini yang sebelumnya bikin lagu aku juga yang judulnya Rindu Ayah. Oke. Nah kali ini dia tawarin juga lagu yang ini dan kebetulan aku cocok. Ya udah itulah yang kemungkinan bakal aku rilis. Sedikit. Hah? 1 baris, 2 baris. Boleh nggak sih manajer? Nggak Dikasih. boleh ya. Takutnya Boleh, malah kan? lo nggak boleh. Kalau nggak boleh ntar kesalahan gue nggak jadi rilis. Oh gitu, Bahaya. ya udah, Udah oke. tunggu aja ya nanti pokoknya bulan April. Bulan April ya. Setelah Lebaran. Oke, setelah Lebaran kan? Ya udah ditunggu ya. Nah, ada satu pertanyaan. Kamu kan sekarang ini aktif banget di sosmed ya, di YouTube juga. Kamu cover lagu ini. Ada nggak satu lagu yang ingin sekali kamu cover tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian gitu? Aku tuh justru lagi pengen cover tuh kayak lagu-lagu barat, terutama lagu-lagu yang rock gitu. Belum pernah ya? Belum. Oh gitu, kenapa? Oh kenapa, kan pasti ada perizinan dong. Oh, bukannya tinggal cover aja gitu? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Ada hak cipta orang di sana. Jadi gitu. memang kita seperti yang aku cover sekarang semuanya kan itu semuanya berizin. Oh oke. Jadi nggak sekedar cover. Nggak Kalau sekedar nggak pasti cover, aku ya? udah dituntut sana sini, bahaya kan. Emang susah sekali untuk perizinan mengcover lagu barat gitu? Enggak sih, sebenarnya nggak susah ya, karena sudah ada sistemnya kan. Terus kontaknya juga udah gampang lah kita buat dapetin gitu ya. Apalagi kalau kita udah tahu ini ada di naungan label mana. Cuma masalahnya kan orang welcome nggak gitu. Tiba-tiba kalau aku nyanyi lagu barat gitu, karena biasanya kan mereka ya gitulah kontennya. Kalau di YouTube aku tuh kan kebanyakan lagu-lagu pop atau lagu-lagu dangdut yang dipopin. Tiba-tiba lagu barat gitu, lagu rock. Oh, gitu. kamu sendiri belum Takutnya siap orang ya? kaget, gitu. Kamu belum siap untuk mengcover lagu barat itu, walaupun kamu pengen gitu ya? Pun kalau seandainya iya, mungkin harus dipersiapkan secara matang sih. I see. Jadi biar nggak asal-asalan gitu. Oke. Nah, sekarang nih ternyata asik ya ngobrol sama kamu. Tapi sayang, waktunya udah tinggal Jangan sedikit. dong, lama lagi lah. Lama lagi ya? Masih banyak yang bisa dikorek dari aku kok. Jangan segitu. Oke, nanti tenang. Nah, saya punya 7 pertanyaan. Udah waktunya kan? Boleh ya? Oke. Saya punya 7 pertanyaan, kamu harus menjawab secara spontan. Ya, secara cepat. Oke. Duh, gue biasa mikir lagi kalau jawab. Oke lah. Manggung tanpa monitor in ear atau tampil dengan aransemen musik yang kurang cocok dengan karakter vokal kamu? Mending tanpa monitor deh. Oke. Panggung outdoor atau panggung indoor? Outdoor. Daerah atau luar kota? Gimana Daerah sih? sama luar kota Daerah sama atau ya? kota? Atau daerah atau kota besar? Oh, oke. Daerah atau Daerah, kota atau atau Jakarta? daerah? Kota atau daerah? Kota. Daerah dong ya. Kalau kota itu lebih mudah ya sistemnya mau ngapain. Tapi kalau duit lebih banyak tuh daerah Nah, ya. kan? Gimana? Aku bingung jawabnya. Kamu lebih suka yang mana? Aku lebih seneng di kota sih sebenarnya. Oh, seneng di kota. Oh, oke. Nggak, duit urusan berikutnya ya. Lupa lirik atau lupa nada? Hei, lupa lirik aja deh. Cover lagu bahasa atau cover lagu bahasa India atau bahasa Mandarin?
India kali ya. Kamu nggak bisa nyanyi Mandarin? Mandarin nggak expert di sana. EDM atau koplo? Waduh, dua-duanya enak tuh. Dua-duanya enak ya? Yaudah koplo aja deh, koplo. Mengcover pop jadi dangdut atau dangdut jadi akustik? Pop jadi dangdut. Pop jadi dangdut. Seru. Oke, kita beda satu persatu ya. Manggung tanpa monitor, in-ear atau aransemen yang musiknya kurang cocok? Sebenarnya ini pertanyaannya nyebelin, dua-duanya tuh nggak enak. Kita nggak ada monitor, kita nggak ada monitor. Nggak enak juga gitu nggak loh. enak. Asli itu kendala banget. Kita jadi lebih effort kan. Nyanyi itu kayak lebih capek gitu. Tapi dibanding dengan aransemen yang nggak sesuai itu kayaknya lebih bikin bad mood. Kan? Setara nyanyi butuh mood ya. Betul. Oh, oke. Betul. Iya, oke. Berikutnya tadi apa ya? Oke, panggung outdoor atau indoor? Outdoor. Enak outdoor ya. Karena outdoor tuh lebih casual gitu. Kita lebih bebas, Lebih lebih all free. out Betul. ya. Jadi terus kita nggak butuh effort untuk menghidupkan suasana lagi. Mereka udah Karena hidup mereka sendiri udah ya. heboh, udah seru. Udah air gitu ya. Iya. Sementara kalau indoor tuh kadang-kadang suasananya kalau terlalu formal, kita harus berpikir gimana caranya supaya pecah gitu kan. Lebih effortnya lebih banyak ya. Oke, daerah atau kota? Kota. Kota ya. Kenapa? Kan daerah duitnya lebih gede. Deket. Iya, real aja. Jadi kalau kota tuh malah lebih deket. Ya udahlah naik pesawat sampai di situ, hotel, Selesai. acara biasanya venue-nya nggak jauh, makan nggak repot gitu. Tiba-tiba kalau bosen mau nge-mall mau apa ya udah. Tiga gitu. jalan. Sementara kalau di daerah ya begitu sampai Bandara, kita kadang-kadang naik mobil lagi aku 12 pernah loh jam. naik 10 jam naik perahu. Perahu, tau nggak yang kayak di Ancol, perahu Iya, wisata? iya. Itu 10 jam. 10 jam ya. Berangkat pagi, maghrib sampai. Sampai sana mau makeup nggak bisa karena nunggu listrik nyala dulu. Ya ampun. Jadi begitu nyala baru makeup, udah gitu kita nyanyi di satu daerah namanya Damparan ya kalau nggak salah. Itu daerah mana? Waktu itu aku dari Palembang 10 jam naik itu. Sampailah daerah itu namanya Damparan kalau nggak salah. Yang begitu di sana itu ngobrol sama orangnya mereka nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi begitu diajak nyanyi lagu dangdut mereka tahu semua. Oh gitu. Gitu. Jadi itu lucu banget sih. Oh. Gitu. Jadi itu emang perjuangannya luar biasa ya. Iya, kalau Tapi- di daerah itu berwarna, lebih berwarna. Aku pernah yang tiba-tiba dari Sampit mau ke daerah mana gitu aku lupa. Tiba-tiba hujan. Udah berapa hari jalanannya itu di tengah hutan. Yang beceknya itu setinggi deket di bawah spion. Sementara aku harus kejar pesawat. Oh iya? Sampai mobil harus ditarik dengan truk gitu apa. Jadi seru-seru lah pengalamannya. Itu tuh pengalaman seru-seru. kamu Makanya ya? kenapa aku lebih demen di kota. Soalnya kadang-kadang kalau di daerah tuh kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi gitu. Tapi pulang dari daerah langsung beli rumah 2 ya, Bu? Oh amin, amin ya. Belum pernah sih, cuman aku aminkan lah. Oke, lupa lirik atau lupa nada? Tadi bilangnya lupa lirik Dua-duanya ya. itu sebenarnya sepatutnya jangan sampai ya. Lupa lirik itu juga tidak menghargai pencipta lagunya. Lupa nada kok ya aib kita penyanyi kok bisa lupa nada gitu ya kan. Sebenarnya, Jadi ya. jangan sampai ya dua-duanya terjadi ya. Tadi kan Oke. karena harus jawab spontan ya. Kalau pilih udah kepilih aja itu. Kalau lupa nada bisa mas- nana-nana. Kalau lupa lirik kita masih bisa ngarang. Nana-nana. Kalau lupa nada itu udah jelas, udah emang fals gitu kan. Jadi Mandarin atau India? India. Lebih enak nyanyi India. Mungkin karena India lebih dekat dengan dangdut kan. Oh Ada basicnya iya, cengkoknya juga betul. ya. Oh oke. Kan terus belajarnya mungkin tidak terlalu susah karena kalau kesulitannya hanya di cengkok-cengkoknya yang sifatnya ghazal atau apapun itu. Kalau lagunya berat. Tapi kalau lagunya biasa juga cengkoknya biasa seperti dangdut. Terus pengucapannya pun kan sama. Muskurahane ki wajah tu ho. Sama. Tapi kalau Mandarin itu se itu beda tulisan, beda pengucapan, beda arti. Kalau salah aja ya udah salah. Tapi Ari bisa. Nggak bisa. Aku ya itulah kekuranganku. Aku dulu kan kuliah di sastra Inggris. Oke. Itu ada dapat pelajaran tambahan itu Prancis, Jepang dan Cina. Mandarin. Jadi ya itulah. Kan aku pikir aku nggak butuh. Jadi setiap ini tuh aku cabut melulu. Kalau bahasa Cina, bahasa Jepang, aku cabut nggak pernah ikut. Akhirnya nggak ngerti. Padahal ya, aduh nih masukan nih ya buat yang nonton podcast ini.
Oke. Kalian tuh harus belajar menguasai bahasa Inggris, bahasa Cina. Hidup kalian di negara manapun. Apalagi sekarang ya. Betul. Tuh ingat pesan dari Eri ya. Oke, kuasai bahasa manapun, terutama Inggris dan dapat Cina. kerjaan juga. Benar. Iya loh, benar loh. Saya pernah ketemu pelajar, dia masih kuliah, dia ngambil bahasa Cina. Dan dia memang suka bahasa Cina. Dia sudah bekerja sambil kuliah. Dan dia bilang, aku bekerja di 2 perusahaan, Kak, Tuh, sebagai translator. Betul. Gila. Menguntungkan, Ya? sangat menguntungkan. Oke, EDM atau koplo? Dua-duanya enak sebenarnya ya. Tapi kalau EDM itu butuh peralatan khusus kan, mungkin sequencer atau apapun itu. Sementara kalau untuk kebutuhan manggung, apalagi sampai ke daerah-daerah, kita jarang nemu sequencer. I see. Kalau koplo kan semua orang bisa main Semua koplo. bisa ya. Yang penting pemain kendangnya bisa main koplo kan gitu. Jadi gitu ya. Oke. Mengcover pop jadi dangdut atau dangdut jadi akustik? Kalau dangdut jadi akustik itu kan sesuatu hal yang biasa sebenarnya ya. Musiknya aja yang lebih dipersimpel hanya dengan menggunakan either gitar akustik atau keyboard atau piano gitu. Tapi kalau nyanyinya biasanya tetap dangdut. Tapi kalau pop didangdutin tuh seru kadang-kadang. Kita membuat cengkok untuk lagu pop ini gitu. Coba dong. Coba. Kan kamu banyak cover kan lagu pop yang itu. Coba. Lagu Apa aja lah. Ada ibu loh. Biar ibu denger juga. Bu, next dia ya Bu Lagu yang apa nyanyi. ya? Oh, lagu ini aja deh. Ada ya. Ini kan ada lagu Never Enough. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky, never be enough, never be enough. Itu kan aslinya. Iya aslinya. Kalau dangdut. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky, never be enough. Oh my God, masih tangannya sendiri lah gitu. Cengkoknya begitu ya. Tapi memang cengkok itu kan kalau di dangdut tuh cengkok memang nggak ada ilmunya. Jadi dan cengkok setiap orang itu spesial, beda-beda. Oh gitu. Nah, yang dibutuhkan kepekaan dari kita memberikan cengkok di mana tidak semua harus part di cengkok dan cengkok itu sebisa mungkin kalau di dangdut ya itu harus memperkuat rasa dan mempermanis lagunya. Selain sebagai statement bahwa kita berbeda dengan penyanyi yang lain. Oh, pantesan saya kadang suka ngeliat satu lagu dangdut dibawain penyanyi ini cengkoknya beda lagi. Oh, betul. itu ya. Karena memang nggak ada ilmunya, nggak ada ilmunya secara ini betul. Oh, gitu. Jadi masing-masing orang punya beda. Atau lagu kayak Viva forever, I'll be waiting. Iya. Ini bisa Viva forever, I'll be waiting, everlasting. Like a sun. Itu dangdutnya. Keren ya. Seru tahu. Iya seru, ngomong sama dia seru. Tapi sayang kita udah harus stop di sini. Tapi next mau datang lagi ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Sekalian mengucapkan permintaan maaf atas keterlambatan kehadiranku. Ini emang human error ya. Bukan karena macet tapi human error. Human. Jadi yang error siapa? Mudah-mudahan manajerku yang error. Aku yang ngingetin. Beneran. Oke, gak apa-apa. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingin bertanya sama kamu. Tadi kamu kegiatannya banyak, menyanyi, menulis lagu lah, bikin konten lah, aktif di organisasi lah. Sebetulnya kamu profesinya tuh apa? Aku seniman. Aku ini seniman. Jadi segala sesuatu yang sifatnya tidak lari dari hal yang aku senang untuk aku kerjakan itu yang aku kerjakan. Oke. Kegiatan terbaru, aku lagi didaulat menjadi salah satu dari sekian banyak juri untuk bidang sosial budaya dan politiknya untuk lomba cipta lagu dangdut se-Indonesia. Se-Indonesia untuk tahun? Untuk tahun 2025. Tahun 2025 ini, kamu sebagai jurinya. Luar biasa. Jadi fix ya, Eri Susan adalah seorang, apa tadi, pejuang atau seorang seniman. Mempunyai pedang panjang dong kamu. Ngeri. Ya fix, mantap. Eri Susan adalah seorang seniman yang berjuang di dunia seni. Ya, fix, mantap. Oke, Sobat Mantap, sayang sekali
Eri Susan harus berpisah dulu dengan kita, tapi dia janji sendiri next kita akan balik lagi. Bener ya? Happy kalau diundang. Oke deh. Baik, Sobat Mantap, kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Gak kuku, au au. Thank you ya sayang. Terima kasih Sayang. banyak.